kita lihat mana dari artinya surat Al-Kahfi tadi, sahabat beriman ya. Nah, itulah surat Al-Kahfi ya. Dipercontohkan lewat surat Al-Kahfi. Beberapa dalam minggu saat pagi dia lihat sebaran, di sore hari dia lihat sebelah kiri. Lihatnya berpindah-pindah goa. Kenapa? Dia hanya melihat bayangan. Dia hanya melihat bayangan, padahal goa itu cuma di situ apa, sahabat beriman ya. Mencari bayang yang berpindah-pindah, tapi banyak di situ. Inilah mencari yang hak itu tidak semudah mencari bukti keinginan kita. Yang itu diam, ya lari itu ada bayang. Kalau ada mursyid yang tidak tetap, sahabat beriman ya, ukhuwah Islamianya, kodat-kodat pada dirinya itu dinamakan bayang-bayang. Kita harus benar-benar memahami mereka pada sebuah kodat mursyid ya. Jangan kita memahami dalam bahasa seorang guru. Memang mursyid artinya itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Pertama dikatakan ada tingkatan daripada mursyid tareka, contohnya ya. Artinya apa? Pembimbing tareka. Kalau kita membimbing tarekat ya, tarekatullah ya, atau ya, kita membimbing tarekat ya, monggo silakan ya. Berarti tarekat ini artinya kajilah jalan ya, kajilah jalan. Tapi kita jangan menempatkan kemursidan kita dengan artinya dengan aturan-aturan kepada murid ya. Saat bayat ya, saat kita bayat dengan mursyid, setelah itu belajar dengan artinya dengan khalifahnya ya, mursyidnya kan ya, juga yang mengatakan mursyidnya menunggu di akhirat. Nah, ini sudah paham lain. Dia dikatakan mursyid itu orang yang sudah keluar. Makanya itu kunci kebenaran kalau kita mau mengkaji ya. Kalau kita mampu memahamkan batin, kita harus artinya harus kita paham hijahiyahnya. Tidak bisa kita dari Al-Quran ya. Apa yang kita pahamkan dan apa ayat yang dikaji ya. Dalil Allah, dalil itu adalah kebenaran sebuah. Mana dalil Allah? Inilah hijahiyahnya. Kalau kita tidak mengerti hijahiyahnya, sahabat beriman, seperti kita melihat alif ya. Kenapa hijayah ini ada alif tersurat, ada alif tersirat? Kalau tidak paham ilmu hijayahnya, ini siapapun dia akan menebak-nebak. Mungkin menebak-nebak sesuai dengan kemampuan, atau mungkin hanya dia memahamkan hanya apa yang dengar kata orang lain. Ya, memang dia hanya menjadi di buku-buku tentang kitab-kitab ya, kitab-kitab ma'rifat, tentang di buku-buku ma'rifat ya, buku-buku hakikat. Nah, padahal kadang-kadang itu kodat pada hijayah alam ya. Nah, pakai ke kodat hijayah diri. Nah, ini bisa bermasalah dalam ma'rifat, sahabat beriman ya. Ada alif alam, ada alif diri. Kalau kita sudah tahu, sahabat beriman ya, apa kodat dalam huruf tersebut, mana kodat huruf di dalam diri. Nah, ini yang sangat penting yang kita kaji, dan ini kebenaran yang wajib. Nah, itulah dalil hijayah ya. Yang ada menjadi firman ya, yang ada menjadi sabda, yang ada menjadi sunnah. Tapi hijayahnya adalah umum dari galanya. Contoh umpamanya alif itu kalau mimnya, lamnya ini minya ya, di luar hanya contoh ya. Tetapi kalau lihat kodat alif itu ya, lam dan mim
hanya di dalam. Jadi kalau hijaiyah ini mengerti sahabat beriman ya, ini suatu kata kesalahan fatal. Ya, orang bicara tidak bisa mengambil bukti, sama halnya kayak gitu. Orang dia berbicara tapi tidak bisa mengambil bukti. Dia bicara ini buktinya mana? Apa yang kamu pahamkan, mana buktinya, kodratnya mana yang kamu sebutkan. Makanya banyak yang berkata tentang marifat. Ya, marifat tentang ruh kodratnya yang mana? Ya, kodratnya dalam diri itu yang mana? Kodratnya dalam Al-Quran itu yang mana? Kalau tentang ruh, kalau sir, mana yang sir dalam diri kita dan mana sir yang ada dalam Al-Quran? Kalau berbicara sir, kalau berbicara mana dalam diri kita dan mana yang ada dalam Al-Quran? Kalau kita bercerita tentang nur, mana nur dalam Al-Quran dan mana dalam diri? Ini kan dalilnya manusia, itu manusia. Jangan kita sampai memahamkan lalu bertanya nanti ini dikaji mana? Nggak ada artinya rohaninya nih, ya mantap. Nggak dipuji zahir kita, nggak dipuji jenggot kita ya, nggak dipuji kopiah kita, nggak dipuji sama jubah kita, nggak dipuji rohani kita. Nah, yang dinilai rohani ya, yang dipuji rohani. Nah, sama dengan perbuatan kodrat Muhammad tadi ya, yang dipuji adalah Ahmad ya, dipuji oleh Allah. Dengan kita mulai memahami dari titik satu itu sahabat beriman, ada yang dimunculkan yang sifatnya wahyul wujud ya, atau dikatakan waliyul wujud. Nah, waliyul wujud itu tadi adalah adanya sebuah maujud yang dijadikan di dalam wujud. Nah, itu yang dikatakan waliul wujud ya, wali wujud. Nah, ini yang dikatakan diri ya, diri yang berasal dari Ruh Kudus. Ruh Kudus inilah yang artinya batasan aku ya, kalau batasan hu atau aku dalam kalamnya ya. Jadi kalau kita sudah memahamkan hu, nah itu berarti kita mengatakan tentang Ruh Kudus ya, hu, dia batasannya hu ya, atau aku, sembahlah aku, sujudlah kepada aku ya. Jadi kalau ada penyebutan aku dari Allah, nah itu dari Ruhul Kudus ya, dari Ruhul Kudus tadi yang disebut idofi. Nah, idofi inilah yang bertajali ya, menjalankan tugas keumatan Allah ya, dari segala sahabat beriman ya, dari segala sifat-sifat manusia ini berasal dari makom kodratnya Ruh Idofi ya. Ruh Idofi ini artinya pemimpin ya, pemimpin ruh, pemimpin 9 ruh tuh, dia mimpin dia ya. Nah, dia memimpin 9 ruh di dalam diri kita, itu Ruh Idofi. Nah, inilah yang akan artinya berkembang ya dalam kajian nanti sahabat beriman ya. Nah, bahwasanya jangan hanya kita mengkaji Tuhan ya, tetapi bagaimana penyempurnaan kaji Tuhan adalah dengan mengkaji diri kita ya. Dengan mengkaji diri kita adanya keumatan. Kalau kita cuma mengkaji Tuhan, mana umatnya tuh ya? Atau kita mengkaji diri ya untuk mengenal Tuhan, lalu mana umatnya? Di mana ada ketuhanan, di situ ada keumatan ya. Nah, ini ruh artinya ruhi ya. Nah, kodratnya itu zat, makanya dikatakan ruhi ya, setelah kutiupkan ruhiku. Nah, ruhi ini kodratnya dia zat yang ditiupkan ya, ditiupkan ruh suci yang dikatakan Ruh Idofi tadi ya, atau kepada zat yang namanya ruhi ya, ruhinya. Nah, itulah adalah idofi ya, dan itu ditajalinya adalah nas, tajalinya adalah nas, dia berkodrat manusia. Nah, tajalinya kodrat kemanusiaan ya. Nah, makanya kalau kita lagi mimpi ya, nah, mimpi itu, nah itu perbuatan Ruh Idofi itu ya, perbuatan ruh kita tuh Ruh Idofi ya. Nah, dia bagaimana bermain di alam-alam diri kita nih ya. Kadang-kadang pergi di alam semesta, naik ke langit ya. Semua dalam diri kita, nggak keluar ruh itu ya.
Jangan bilang saya mimpi ke Mekah, saya mimpi ke langit. Sebenarnya dia bermain di alam, makanya alam manusia itu luas ya. Sama halnya kita memandang alam semesta ini. Karena alam semesta ini ada karena ada alam kita, sahabat beriman. Mana alamnya? Itu zat. Nah, zat pada diri kita. Nah, inilah zat nih semua nih ya. Makanya Nabi kita itu mengatakan jangan kamu memikirkan zat ya. Jangan kamu memikirkan tentang zat karena itu tidak akan membuatmu, artinya akalmu itu tidak mampu ya, karena memang luas ya zatnya tuh ya. Jadi kalau kita lagi mimpi ya, ini perbuatan ruh idofi yang memimpin 9 ruh tadi ya. Jadi perbuatan manusia ya. Jadi 9 perbuatan, artinya begini ya, 9 ruh itu artinya 9 perbuatan manusia ya. Makanya setiap perbuatan manusia itu disaksikan oleh ruh. Ruh yang memimpin mereka adalah ruh idofi. Makanya kalau kita macam kalau kata orang tua dulu ya, sampai di alam kubur itu kan kita ditanya ya, ditanya pernah berbuat enggak, pernah kamu mencubit orang enggak. Nanti ruhnya tangan ini dipanggil ya. Hai ruh tangan, pernah kamu berbuat enggak? Pernah, tapi kenapa orang itu bilang tidak pernah? Kayak gitu tuh ya. Ini yang memimpin 9 ruh itu ya. Itu 9 ruh berarti 9 perbuatan manusia yang dipimpinnya oleh ruh idofi ini. Ya. Jadi kalau lail etikot ya, itu artinya diberatkan kepada sifat wahyu atau kadar. Ya. Waruhunya beda ya. Waruhunya beda dengan ruhi. Ya. Ini makomnya sahabat berimannya di surat Al-Hid tadi 29 ya, menunjukkan pada makom ruhi. Ya, ruhi adalah ruh kudus atau dikatakan dengan sifat sucinya. Diri yang berasal dari sirullah. Ya, makomnya tidak zat, tidak nur. Ya, dia bukan zat, bukan nur. Tapi kodat batin yang berasal dari diri sir. Kodatnya sirullah. Jadi Ruhul Kudus ini fungsinya pada kita sebagai umat. Ya, tidak akan ada istilah umat kalau tidak ada Ruh Kudus ini. Ya, masuk ruh idofi, ruh yang ditiupkan menjadi rohani bagi kita. Ya. Kalau enggak begini sahabat berimannya, semua akan jadi istilah Tuhan nanti. Ya. Tapi setelah ditauhidkan al-hakul mubin yang nyata, maka disinilah diadakanlah yang dikatakan keumatan di dalam ketuhanan. Makanya kalau kita kaji alif lam lam ha itu yang kita ketemukan iksan ya. Jadi ruh idofi ini asal usul ya, asal usul dari ruhani ya. Kalau dia bilang aku, itu sifatnya sudah ruh idofi. Itulah adalah artinya kodat diri yang sir bagi Allah. Ini yang ditiupkan di zat Allah tadi ya, atau Allah itu sendiri. Jadi yang dijadikan Allah Tuhan wahid tunggal, artinya wahid tunggal ilah, dikala diwujud itulah, baru di situ ditiupkan semua wujud bernama idofi. Ya. Pas ditiupkan ruh idofi ini, barulah ada tingkah manusia ini dalam janin ya, barulah dia bergerak setelah ada ruh idofi ini ya. Baru dia berlaku manusia tuh, baru dia bernama manusia. Kalau dia belum bertingkah, belum bernama manusia ya. Pas dia sudah bertingkah, menjadilah manusia, barulah ada tingkah manusia pada dirinya Tuhan. Kalau ada yang mimpi segala macam, itu ruh idofi kerjanya tuh ya. Kalau ada yang kita lagi berzikir ya, mungkin kita lagi berzikir ya, bertaharub ya, bertazakur ya, bertafakur ya, tiba-tiba kita diperlihatkan kayak muka kita di situ ya, itu ruh idofi itu, ruh idofi ya. Gitu ya. Kalau kita lagi zikir nih, di zikir apa, tiba-tiba kita diperlihatkan kayak muka sendiri itu ya.
Itulah ruh idofi. Begitupun juga dia akan menjemput kita nanti. Ya. Dia akan juga menjemput dengan memakai wajah kita sendiri. Gitu ya, sahabat beriman. Itulah yang akan artinya kita lihat ruh idofi itulah ya. Kalau kita lagi berzikir melihat diri sendiri, itulah adalah perbuatan diri sir tadi ya. Tapi wujudnya seperti wujud orang yang dia ikuti. Ya. Contohnya Bang Barias sama dengan wajahnya Bang Barias. Ya. Pokoknya dia ikut wujud yang diikuti. Wujud yang artinya bagaimana wujud jasad ini sebagai cangkangnya. Dia ikuti cangkangnya. Ya, wajahnya itu dia mengikuti cangkangnya. Ya. Makanya ruh idofi ini dikatakan diri di batin ya, atau diri batin oleh Muhammad, dan dia bisa mewujud kepada rupa-rupa yang dia tumpangi, dan dia adalah sebuah ruh yang digerakkan ya. Ruh itu bukan wujud tula ya, tapi sebuah hayat Allah yang ditiupkan menjadi kodratnya umat ya. Makanya di dalam diri kita itu ada umat, ada ketuhanan ya. Bukan kita menjadi Tuhan ya, tapi bagaimana Tuhan itu mampukah dia mentajalikan dirinya pada zahirnya ini ya. Makanya bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fil ayat 17, saya Allah tazawaru ya, angkafim zatul ini ya. Kita perumpamaan kata Allah seperti dalam mencari hanya di ini yang sudah kita kaji tadi ya. Ini yang sudah kita ngomongin tadi ya. Jadi kalau macam kita lagi berzikir sahabat beriman ya, kita melihat wajah kita kadang-kadang kayak gitu tuh, kebanyakan manusia ya berzikir ya, kadang-kadang diperlihatkan wajahnya ya dalam dirinya ya, tiba-tiba muncul ya. Itu idofi. Tiba-tiba kalau kita mimpi diperlihatkan dalam mimpi kita, itu idofi, perbuatan ruh idofi ya. Makanya ini yang harus dikenal ya. Ini yang harus kita kenal. Yang akan juga datang menjemput dia tuh, pekerjaannya dia itu juga ya. Lalu bagaimana kata-kata orang, bagaimana dia datang menjemput ya. Kalau dia datang menjemput berarti kalau kita masih bernyawa dan dia datang menjemput ya, berarti ada dua ya di dalam diri dengan yang datang menjemput. Sebenarnya itu sahabat beriman, datang menjemput itu kiasan ya. Yang maksudnya datang menjemput saat dia keluar dari dalam kerongkongan kita tuh ya. Itu sama dengan diri kita tuh, wajahnya tuh. Dia mandang kita ya sesuai apa ilmu kita ya. Kalau kita nggak mengenalnya ya mungkin sesuatu yang datang yang lain daripada dirinya ya. Yang datang menjemput yang kayak gitu bukan berarti yang datang menjemput itu dari luar diri kita ke sana tuh datang tuh, enggak ya. Yang keluar kita ya, pada kerongkongan dia memperlihatkan wajahnya ya. Kalau kita nggak mengenalnya dia ngomong tuh ya, inilah aku nih ya, ini aku nih yang kamu selama di dunia kamu hampakan. Makanya otak manusia saat meninggal itu dia artinya dia bagaimana dia kembali ke masa lalu ya. Otak itu ya, dia mengulang memori masa lalunya dari waktu saat dilahirkan ya, saat dalam bayi sampai dia dewasa, sampai dia menjadi tua dan meninggal ya. Otak itu berproses kembali menggali memori ya, perbuatan kita. Itu ya, dan ini sudah ditemukan oleh para ahli sains ya, yang merekam bagaimana proses otak itu berjalan ya, memorinya berjalan saat orang sakaratul maut ya. Itulah kayak gitu ya, saat dia keluar dia menampakkan wajahnya tuh. Kalau kita kenal, palingan kita cuma mengucapin la ilaha Allah ya, atau ha atau hu ya. Tapi kalau kita nggak kenal dia, walaupun artinya kalau kita nggak kenal dia, walaupun terang benderang tuh mukanya, tapi kalau nggak kenal kan nggak nyebut ini siapa ini
Ya, tapi kalau kita kenal itu dengan mudah saja. Ya, hu atau ha atau la ilaha illallah, ya itu sama saja. Hu itu aku, ha itu zat, ya sama saja sahabat beriman ya. Ya makanya malaikat siapa nih dia menyumpat mulut Firaun ya dengan tanah merah waktu tenggelamnya Firaun ya. Kenapa? Jangan sampai Firaun ini dia mengatakan ha atau hu. Ya kalau la ilaha illallah itu kan nggak mungkin karena Firaun ini dia nggak pernah belajar tentang la ilaha illallah. Ya. Nah, yang ditakutkan dia nanti mengucapkan ha atau hu. Ya kenapa? Allah ini kan maha penyayang. Ya. Maha penyayang dan maha pengasih. Ya. Itu walaupun sudah sampai di kerongkongan tuh kalau masih ada rasa taubat, ya bagaimana Allah maha penyayang. Ya. Dia langsung artinya mengkabulkan apa tobat kita tadi. Ya. Jadi begitu ya sahabat beriman. Waalaikumsalam. Iya, selalu dijemput ke mana yang kita bawa. Iya. Kita kalau udah jemput kita pulang, Alan. Dadah kalau udah pulang. Makanya kita harus kenal benar-benar dia sahabat beriman ya, kenal. Makanya ini sering artinya waktu yang Bang Alip tanyakan ya, yang Bang Alip sedikit salah paham ya tentang ini sehingga beliau menanyakan kalau kira-kira dia serupa dengan muka kita berarti Allah itu wajah kita. Nah, berarti Allah itu wajah kita gitu ya. Nah inilah sahabat beriman ya, pahamnya ilmu ya membawa kita dalam pengetahuan ya. Dengan apa yang saya sampaikan tentang Ru'idofi tadi, peran-peran Ru'idofi ya. Ya mungkin beliau insya Allah dia mendengarnya ya biar dia paham sesungguhnya kenapa kan kemarin dia bertanya kenapa sampai dia sama dengan muka kita. Nah inilah peran Ru'idofi ya, dia sama dengan cangkangnya ya. Makanya kadang-kadang itu ya, nah makanya kadang-kadang kalau kita lagi masuk rumah tiba-tiba kita lihat kayak sosok kita, diri kita sendiri di dalam rumah. Nah itu dia perannya tuh ya. Perannya ya. Dia tidak bertempat sahabat beriman, tapi seakan-akan kita itu merasakannya di dalam diri kita, tapi dia tidak bertempat, bukan di luar dan bukan di dalam, tapi di seluruh penjuru rongga diri, artinya alam diri manusia. Makanya dalam ayat Al-Quran itu sesungguhnya pada diri manusia itu ada yang mengikutinya, dua malaikat yang saling bergantian ya, dari kiri ke belakang ya, mungkin dari belakang ke depan. Nah itulah yang mananya sahabat berimannya. Kalau nggak meliputi ya nggak kita pernah mendapatkan rasa, kalau dicubit ya nggak rasa. Makanya dia meliputi ya, bukan di luar bukan di dalam. Dia tidak bertempat, tapi seakan-akan kita merasakan di dalam. Nah, yang kita merasakan di dalam inilah perjalanannya yang dikatakan batin atau nafas. Ya, nafas. Makanya Cucu suaranya semakin kecil kemana? Siapa kan Evi? Itu bang dirimu, suaranya kecil. Oh iya kah? Ini udah. Sudah bagus. Itu jadi Bang Alif itu nggak paham tentang Al-Hadi ayat 3 itu dia yang batin. Karena aku sering bilang dia tuh belum mati, pura-pura mati. Tapi nggak Bang Pena juga Alan apa lagi? Bunda itu marah, reketek Alan itu kasih tahu. Dia tuh belum mati, namanya doang Alif. Tidak sahabat beriman ya, bukan artinya ya maksudnya kayak gini ya, artinya kalau tentunya orang bertanya kita harus pahamkan ya gitu ya, kita harus pahamkan, tapi jangan sampai kita pura-pura tahu ya, pura-pura tahu atau memang sudah tahu serta kita bertanya ini satu pertanyaan untuk menghinakan. Nah artinya jebakan gitu ya, mungkin saya tanyakan ini nggak tahu nih, jebak dia.
Kayak gitu, jangan kita berprasangka begitu ya. Kalau kita bertanya dengan ikhlas ya. Kalau kita memang mau ingin tahu ya, bertanya dengan secara artinya bagaimana kita yang mau ingin tahu, tapi jangan menjadikan sebuah jebakan ya untuk menghinakan seseorang. Ya. Kalau memang kita merasa pandai, ya jangan kita menjebak seseorang, artinya bagaimana dengan kepandaian kita ini menjebak dengan untuk menghinakan mereka. Begitu sahabat beriman ya. Bang Alif itu artinya ya saya juga bingung kemarin di mana ya, di komalnya Bang Heri, tiba-tiba aku pikir ini karena apa ya, dia kan udah paham tuh, tapi kok Ini tiba-tiba belum mengalami, orang kalau belum mengalami begitu mere-mere. Saya udah tua makanya nggak naik-naikan. Dibelain Alan lagi, dibelain Bang Pena lagi. Saya tuh daripada berantem sama orang, mending gak usah lah gitu. Udah tua nggak berantem, kalau nggak cocok ya pergilah, duduk manis lah gitu. Nggak usah ngata-ngatain gitu. Sudah tahu kalau saya tuh bau-baunya dia itu. Kan saya rekamannya Bang Hamba Allah kan saya replay di sini. Coba Bunda gini-gini. Dari nadanya aja udah mere-mere untuk apa? Kayak gini, kamu kalau melihat orang dalam keburukan itu salah. Sabar kan Epi, marah-marah. Bukan, kalau ribut untuk apa? Kalau aku nggak ada niatnya gitu. Itu ada yang tanya di bawah Andaka itu, bagus Andaka suruh naik Andaka. Ada siapa? Bang Yuda saya bingung. Bang Yuda saya bingung beda Tuhan dengan Allah. Ya, beda Tuhan dengan Allah. Memang ya. Ini saya siapa namanya ini Uti ini? Rasayo ya. Allah itu kan namanya ya. Allah itu kan namanya. Allah itu kan alif lam lam ha. Berarti kalau dia namanya kan Bismillahirrahmanirrahim ya, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Kalau secara amalia. Allah itu nama ya. Makanya yang dikatakan ada dalam kata Al-Quran dikatakan ilah. Ada ilah, ada robil atau rob ya. Rob ini beda-beda semua sahabat beriman ya, beda ya. Allah mana, ilah mana, rob mana ya. Allah itu nama, lalu rob ini siapa? Gitu kan saya sudah terangkan kemarin malam, atau saya sudah pahamkan kemarin malam ya. Sesungguhnya kita ini harus sadar, kita ini diciptakan atau dijadikan. Dan kita melihat kepada alam semesta ini, langit dan bumi ya. Ini yang jadikan siapa? Bukankah sudah dikatakan dalam kursinya Allah, kalau bukan engkau Muhammad takkan ada langit dan bumi ya. Yang menjadikan berarti adanya langit dan bumi ini karena ada artinya ada kita, ada manusia. Kalau nggak ada manusia nggak bakalan ada bumi ya. Berarti manusia dijadikan ya, bukan artinya diciptakan kayak alam semesta ya. Dijadikan ya. Makanya manusia ini asal muasal ya, asal muasal semua terjadi. Ini manusia. Makanya kalau kita dalam Qodrat Tauhudun, Marifat Tauhudun sahabat beriman ya, asal diri mula jadi adalah Tuhan badal tunggal. Tapi kadang-kadang pemahaman ini saya sering tidak sampaikan ya, karena banyak mungkin orang yang salah paham ya. Kenapa dikatakan badal tunggal ya? Asal diri adalah Tuhan badal tunggal wahid. Kenapa? Satu manusia diturunkan ke bumi sahabat berimannya, satu manusia diturunkan ke dunia sebagai khalifah, satu pertanggungjawaban ya. Satu pertanggungjawaban, satu yang menyelamatkan, satu juga yang mematikan dia. Dia kan tunggal di situ ya, tunggal. Jangan pula kita lari-lari kayak orang lain lagi. Mungkin Bang Barias berarti punya Tuhan lagi sendiri. Tidak boleh. Makanya saya katakan, yang menyekutu dengan dirinya adalah yang keluar dari dirinya. Imani saja semua satu kodrat ya.
Ruhnya Bang Barias dan ruh saya nggak beda, sama kodratnya satu. Ya, semua satu, nggak ada yang warna pink. Ya. Semua halus dari wujud ketiadaan yang saat manusia belum dijadikan, belum berzohid. Itu semua wujudnya halus. Ya, semua wujudnya sama. Semua datang dari kodrat yang sama. Ya. Cuma karena kita masih hidup, nggak perlu lagi kita bahas-bahas Tuhan yang di akhirat sana, karena kan kita nggak tahu. Artinya Tuhan yang nggak kelihatan sana, kan kita masih hidup. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita berani menebak-nebak Tuhan yang di akhirat, yang goib itu, yang tidak kelihatan, itu akan menjadi sebuah praduga. Kalau sudah menjadi praduga, berarti sudah kafir. Nah, gitu maksud Tuhan tuh. Ya. Maksud Tuhan itu kayak gitu, makanya dikatakan maha adil. Ya. Contoh, ya. Contoh, ini selama kita ini merasa Tuhan itu goib. Nah, kira-kira di sini kalau memang Tuhan itu goib, kira-kira bentuk Tuhan itu yang kita sembah itu yang kayak gimana? Apakah memang yang kita sembah yang goib itu? Apakah memang yang goib itu dia? Nah, ini akan menjadikan praduga. Ya, kafir bagi kita. Sesat. Ya, makanya Allah turunkan keadilannya, karena Allah ini kan tidak bisa bermaujud di alam semesta ini. Ya. Dia tidak bisa, hai manusia, tiba-tiba Tuhan turun tuh, sosok Tuhan turun, baru dia mengatakan, tidak bisa, hancur alam semesta ini. Makanya diwakilkan Rasulullahnya tadi, sebagai perjalanan dirinya yang ditiupkan tadi. Ya, sebagai perjalanan dirinya sendiri, yang ditiupkan dengan segala kebesarannya, dengan kemustahilannya, sehingga manusia dijadikan dengan sebaik-baiknya, unik banget. Pintar, cantik, ya, punya kaki, punya telinga, punya hidung. Ya. Itu sifat kemustahilan bagi Allah dan tidak ada pada makhluk lain. Kayak gitu tuh maksud Allah tuh. Ya. Imani saja yang ada dalam Al-Quran kata Allah. Imani saja yang ada pada ayat-ayatku. Makanya ditutup dalam surat An-Nas 30 juz sebagai raja manusia. Ya. Makanya dikatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan dulu selain Allah. Ya, tiada Tuhan. Jangan dulu pikirkan Tuhan, nanti di akhirat juga pikirkan Tuhan. Cari dulu Allah. Tuhan bagi raja manusia, artinya sembahan bagi seluruh manusia. Ya. Kalau memang ini Rasulnya adalah artinya yang ditiupkan, berarti itu adalah dirinya sendiri, ya, sebagian dari dirinya. Sama halnya saya ini memiliki anak itu tentunya diri saya sendiri, karena ada hak memiliki. Seperti raja punya perdana menteri, ya, berarti perdana menteri adalah utusannya. Sebatas masyarakat hanya cukup sebatas perdana menteri, ya, nggak bisa sampai raja duduk tuh, ya, di dalam kamarnya, di atas tahtanya, ya. Yang menghadap cuma hanya bagaimana di sekitar di sana saja, tentang perdana menteri atau panglima atau kayak gimana yang besar-besar. Masyarakat nggak bisa. Kayak gitu tuh sama. Kenapa? Allah mempertahankan maha esanya, ya, derajatnya tinggi. Ya, maka diperjalankan utusannya tadi di atas dunia untuk yang kamu imani, untuk yang kamu ikuti. Nanti kalau kamu sudah ikuti, nanti ini yang akan membawa kamu di hadapan Allah nanti di akhirat. Makanya dia manggil, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku. Kayak gitu maksud Allah. Ya. Makanya dia memiliki nama biar kita paham. Oh, berarti ada tuh. Kalau ada nama, ini enggak. Malah Allah dijadikan Tuhan. Nah, gitu yang jangan salah paham sampai begitu, sahabat beriman, ya. Maksud Allah kayak begitu, jangan sampai kita ini menghayal, ya, atau mengada-ngada tentang wujud Allah tadi. Kalau kita tidak mengkajinya alif lam lam ha tadi. Makanya awaludin marifatullah, awalnya agama itu karena
mengenal alif lam lam ha tadi. Sudah tenggelam alif lam lam ha menjadi goib, Allah goib, dan terjadilah ilah. Ilah itu yang sudah tidak memiliki nama lagi. Allahnya kan sudah gaib. Ya, muncul ilah. Nah, kalau kita menatap ke alam semesta, itu alam semesta melihat kita Robbil Alamin. Karena kita yang menjadikannya dia. Kita yang dijadikan. Alam semesta yang diciptakan. Yang menciptakan siapa? Karena adanya manusia. Inilah Robbil Alamin, wujudnya Robbil Alamin. Kalau masuk ke dalam diri, inilah ilahinas. Ya. Jangan lagi kita mengatakan Tuhan banyak dong. Bukan begitu. Kodratnya satu. Ya. Kodratnya satu. Kodratnya esa. Cuma dia berupa-rupa pada Adam. Itu muatnya. Ya. Muatnya itu bagaimana sifatnya, artinya perjalanan keinsanannya di dunia, sifat insan. Itu sifat muatnya Allah. Ya. Dan di dalam diri manusia itu ada yang hobi dagang, ada yang hobi gini-gini, nelayan. Itu sifatnya muatnya Allah. Berbeda-beda dalam tingkahnya, berbeda-beda dalam hobinya. Itu sifat mutlak, artinya sifat keluar biasaan, sifat kemustahilan bagi Allah. Kayak gitu maksud Allah, sahabat beriman. Ya, bukan kita artinya bahwa Tuhan itu banyak, tidak. Ya. Allah itu maksudnya bagaimana supaya kita ini enggak artinya merasa artinya ya bagaimana ya. Nanti kita akan menjadi prasangka, praduga kalau udah pasif. Kalau udah pasif itu udah bahaya tuh. Ya. Udah bahaya, tetap pokoknya udah tutup dah akal. Pokoknya hati kita ini udah ditutup sama Allah. Ini kalau udah pasif, orang-orang dibantah kayak gini udah nggak mau, artinya nggak mau kalah gitu. Karena udah pasif, mempertahankan apa yang keakuannya itu mengatakan. Mereka meyakini Allah dengan caranya, ya, mengimani Allah dengan caranya. Bukan dengan cara Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lah, karena kata Allah, kan aku itu ada di dalam dirimu, kenapa engkau tidak melihat? Apakah dunia ini lebih terang daripada diriku? Apakah dunia ini lebih indah daripada diriku? Aku ini cantik, aku ini molek, aku ini, kayak gimana gitu. Gemoy. Aku ini gemoy, aku ini mulus. Apakah dunia ini lebih cantik daripada diriku? Sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat lehermu. Hai manusia, kalau engkau ditanya di mana Tuhanmu, katakanlah aku sangat dekat. Dekat banget tuh. Tidak di luar, tidak di dalam. Dia bagaimana menjaga kita biar kita ini senantiasa hidup. Kalau udah meninggal ya udah nggak, artinya udah nggak hidup, berarti udah nggak ada Tuhan di situ. Makanya kalau saya katakan ini semua dia nih, banyak juga yang menafikan, berarti Tuhan banyak. Bukan Tuhannya banyak, sifat muatnya banyak, berupa-rupa pada Adam. Itu sifat kemustahilannya. Makanya dikatakan di mana kamu memandang, di situ wajahku. Ya. Dan tapi juga banyak yang menafikan, berarti kalau kita pandang siapapun itu wajah Allah ya, berarti wajahnya Allah itu banyak. Ini makanya saya katakan kalau kita bertauhid itu jangan mandang ke kiri dan ke kanan, dan jangan mandang ke tengah. Ke kiri ada nafsu, ke kanan ada akal, ke tengah ada keraguan-raguan. Makanya nggak bisa-bisa syahadat tuh. Karena apa? Masih ada keraguan-raguan. Ya. Masih memandang zohir, masih mengakui zohir kita, ya. Memandang ke sana masih mengaku yang memandang adalah diri kita. Ini yang ditakutkan sahabat beriman ya, praduga. Kalau prasangka itu ya sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Itu isyarah, ya, atau yang dikatakan petunjuk. Tapi kalau sudah praduga, itu bahaya tuh.
Tuhan itu seperti angin, Tuhan itu mungkin seperti kaligrafi alif lam lam ha dalam sholat kita. Kita bayangkan tuh kayak mungkin kayak bintang gitu ya. Nah, ini yang nanti kalau sesuai dengan apa ilmu kita yang saya katakan tadi, kalau yang kita katakan menuhankan itu menuhankan nama, yang akan itu datang akan artinya namanya. Entah namanya berbentuk apa, atau mungkin kayak gimana. Sesuai apa kebiasaanmu dia munculkan. Jangan sampai engkau beriman, jangan sampailah kau meyakini aku kepada sifat, jangan sampai hanya kepada zatku. Tapi bagaimana hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sesungguhnya bagaimana bertakwa. Sudah beriman, bertakwa, habis bertakwa disuruh bertakwa pula. Maksudnya, jangan sampai hanya kepada nama, jangan sampai hanya kepada zat atau sifat, tapi sampailah kepada Allah itu sendiri yang dikatakan aku atau hu. Makanya harus kita sadar di situ selama ini kita ini sebenarnya dilayani siapa? Bukankah dia melayani Tuhannya sifat-sifat ini? Tapi bukan berarti kita mengaku Tuhan, ya, tapi bagaimana Tuhan itu sudah mampu meliputi diri kita, sehingga kita tenggelam, ya, sehingga Allah itu goib, ya, menuju ilah. Udah nggak ada nama tuh ilah tuh, ya, ilah itu artinya Tuhan. Ya, dia nggak bernama, ya, nggak berupa nur, nggak berupa zat. Nah, itulah idofi tadi yang saya terangkan, bukan berupa zat dan nur yang ditiupkan oleh Allah itu sendiri. Sudah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruku, maka sujudlah kamu kepadanya. Sujud kamu kepadanya, ikuti dia apa katanya, jangan bohongin dia, jangan duakan dia dengan yang lain, ya. Makanya bagaimana setiap kita memandang, ini kan arasnya nih memandang nih, kekuasaannya yang memandang nih, ya. Di situ kita ditemanin oleh Jabarul atau Jibril, ya. Jibril dalam tingkatan makom akal kesadaran. Makanya dikatakan Jabarul atau yang menjalankan. Ya, ini yang menjalankan nih hajat-hajat kita dia ini nih. Ya. Yang menyampaikan kepada Allah, mana Allah? Inilah nama kita. Ya. Nanti yang mengaminkan adalah Tuhan ilah badal tunggal wahid. Allah yang mendoakan, Tuhan yang Tuhan yang mengkabulkan. Makanya Allah ini mendoakan kita terus, ya. Ya, mudah-mudahan saya ini tetap jadi Tuhannya, ya. Karena apa? Tuhan itu artinya zohirnya ini kan artinya sifat kebesarannya. Kalau sudah sifat kebesarannya berarti dirinya sendiri. Ya. Tuhan yang bernama Allah. Makanya dikatakan tiada Tuhan selain aku, ya, tiada Tuhan selain Allah. Jangan dulu cari Tuhan, Allah dulu, ya. Nggak usah sebut-sebut Tuhan, ya. Tuhan itu urusan akhirat, nanti juga kita akan rasa masing-masing, ya. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, berarti tiada Tuhan kalau dalam bahasa marifat Tahudun, tiada Tuhan selain aku, ya. Atau yang katakan hu, ya. Tapi bukan berarti kita mengaku Tuhan, ya. Bukan berarti kita mengaku Tuhan atau mengaku Allah, ya. Tidak. Ya, tapi bagaimana Tuhan ini sudah mampu menguasai diri kita. Contoh, ya. Contoh macam kita memiliki anak. Ya, anak ini kan dengan seenaknya, ya, kadang-kadang, ya, dengan seenaknya dia berbuat, mungkin nakal kayak gimana. Tapi kalau anak ini, kalau kita sudah kuasai, dia akan berkelakuan apa yang kita lakukan, apa yang kita curi, apa yang kita ajarkan, kayak gitu tuh, ya. Kalau anak kita ini sudah kita kuasai dengan didikan kita, pasti dia akan ikut apa yang kita didik tadi. Nah, sama hanya kayak gitu, ya.
Nah, kalau diri kita ini sudah dikuasai oleh Allah, pasti kita akan akhlaknya baik tuh. Ya, akhlaknya mulia, ya. Budi pekertinya juga bagus, tata bicaranya juga lembut, ya. Baik, sopan, ya. Kayak gitu, ya. Semua memandang dengan kesadaran. Mata memandang dengan kesadaran, telinga mendengar dengan kesadaran, mulut berbahasa dengan kesadaran, ya. Penciuman dengan mencium dengan kesadaran, hayat dibawa dalam kesadaran. Kayak gitu tuh, ya. Nah, sehingga luputlah keakuan, ya. Sehingga luputlah keakuan yang bersifat batil bagi Allah. Ya, sifat maksiat pokoknya udah tenggelam dah. Nah, sudah habis. Nah, di situ baru kita dibukakan, ya, bukakan pintu-pintu ilham, ya, hidayah. Kadang-kadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang paham dengan ilmu alif lam lam ha, ya. Nah, ada yang mungkin hidayah ilham, mungkin Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang paham dengan bagaimana tentang batin-batin Allah. Oh, berarti begini kajian alif lam lam ha. Nah, saya udah di husnanya nih. Nah, udah mantap husnanya, ya. Udah saya mematikan diri saya, hanya Allah yang menguasai diri saya. Berarti, oh, ini kajian alif lam lam ha. Menuju kajian alif lam lam ha, atau dikatakan Allah, nah, baru kita sadar. Baru kita ngeh di situ. Ya, kenapa? Allah sudah menurunkan laduninya. Ya, udah nggak ada yang membimbing tuh, hanya Allah sendiri. Nih, sesungguhnya kamu itu saya itu kamu. Kayak gitu tuh. Udah diam kita, duduk di hunya. Ya, nggak lagi kita bercerita mana Allah, mana Tuhan, udah enggak. Diam, bukan diam tidak berkata-kata. Ya. Dia mempertahankan keakuan Allah tadi. Ya, bukan diam untuk kita mengakui, ya, bahwa saya ini Tuhan, tidak. Dia mempertahankan keakuan Allah tadi. Nah, kayak gitu sahabat beriman, ya. Makanya saat Nabi kita ini Muhammad SAW sampai ke Mustawa atau Sidratul Muntaha, dia kan diundang oleh Allah nih, ya, diundang oleh Tuhan. Menoleh ke kiri ke kanan nggak lihat Tuhan, ke belakang ke depan nggak lihat Tuhan. Lalu turunlah perintah. Kalau dalam Al-Quran itu mengatakan begini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi kalau dalam bahasa hakikat, ya, sesungguhnya saya itu sudah kamu, gitu, ya. Kalau dalam bahasa Amalianya, ya, sesungguhnya apa yang bernyawa di alam semesta atau di dunia ini, ya, itu ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Kenapa engkau tidak melihat? Kayak gitu hakikatnya sahabat beriman, ya. Nah, diwujudkanlah kepada diri kita sahabat beriman sebagai tanda bahwa yang tidak ada itu sebenarnya ada. Ya, yang ada ini sebenarnya dijadikan yang tidak ada. Nanti yang tidak ada ini juga nanti kita akan ketemukan saat ketiadaan. Tapi karena kita masih ada, dipertemukan yang masih ada. Gitu. Nanti juga dalam ketiadaan kita akan dipertemukan pada Tuhan yang tiada tuh, yang tidak dilihat tuh. Ya. Tapi karena kita masih hidup, masih memiliki zohirnya, maka dipertemukan kita juga bagaimana zohirnya. Wal zohiru rabbi, wal batinu abi. Sesungguhnya dia yang zohir, dia juga yang batin. Tapi banyak yang menafikan ini. Ya, tak mudeng-mudeng, nggak mudeng-mudeng dia, nggak paham-paham. Berarti Allah ciptaan dong. Nah, ini akal nih, potensi akal lagi. Ya, bubar lagi, ya, bubar lagi tauhidnya. Kembali pula dia ke bawah.
Padahal Allah sesungguhnya bagaimana Dia menemukanmu ya saat kamu merasa bingung. Tapi kamu tidak sadar di situ bahwa sesungguhnya dalam kebingungan itu ada pintu-pintu hidayah. Bagi orang-orang yang berpikir, oh saya bingung nih, berarti nggak cocok dong dengan akal saya. Berarti saya harus lari, ini tempatnya di batin, bukan di akal. Tadi di akal kan saya pasang di akal nggak cocok, bingung saya. Kenapa? Menghadap Tuhan itu bukan tentang akal, tapi tentang mata batin kita. Makanya malaikat itu lebur dia. Ya, begitu aja sahabat beriman ya. Minal jin artinya bagaimana sudah diterangkan tentang surat An-Nas itu. Kita yakini apa yang ada dalam diri kita, sesungguhnya ihdinas siratal mustaqim yang itu. Sesungguhnya itulah jalan yang lurus bagi kamu untuk kembali ke mustaqimnya Allah. Itu kan diri sifat, diri halus, atau sir bagi manusia. Itulah nyawa, ihdinas, perjalanan manusia. Tapi kalau kita hanya membaca qiraat dan qiraat, pasti kan nggak akan menjadi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, cuma lanjut baca tafsir ya, baca arti. Inilah pentingnya ilmu, karena ilmu itu kodratnya awal. Ya. Karena ada ilmu timbullah yang dikatakan zat ya, yang dikatakan nur, yang dikatakan hayat, yang dikatakan wujud, yang dikatakan sifat, karena ilmu yang awal. Ya. Kalau nggak ada ilmu ya nggak bakalan ada sifat wujud itu, nggak bakalan. Makanya dikatakan yang ilmu itu juga saya, yang faham itu juga saya, yang hidayah itu juga saya, kata Allah. Ya. Semua dia yang meliputi, memiliki 3.000 nama lebih Asmaul Husna, cuma dirangkum menjadi 99. Keakuannya dirahasiakan tuh, atau hu. Ya. Disamarkan, bukan dirahasiakan ya, disamarkan dalam Asmaul Husna, hanya nampak 99, tinggal satu. Ya, makanya itulah artinya. Ya, kalau kita sudah husnanya, lalu menemukan asmanya, lalu menemukan hu-nya itu. Ya. Husnanya apa? Ya. Nah, inilah 7 kesadaran manusia, atau 7 sifat ma'ani bagi Allah. Ya. Kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat ya. Nah, itu yang kita jalankan. Memandang, mendengar ya, pendengaran Allah, memandang dengan pandangan Allah, berbicara dengan kalam Allah ya. Hidup hayat dengan hayatnya Allah. Nah, itu husnanya tuh. Sudah husnanya baru kita diturunkan ilham oleh Allah. Ya. Ilham, keberkahan ya, apa ya, dipertemukan dengan orang-orang yang paham ilmu Nabi ya, orang-orang yang paham dengan kajian alif lam lam ha. Nah, udah dibukakan, udah paham, oh berarti alif ini zat ya, oh berarti lam ini sifat alam, sifat alam bagi Allah, berarti diri zohir. Oh, yang ini sifat sifat alam batin, ya. Nyawa bagi kita, ha ini zat. Oh, gitu ya, sehingga terjadinya alif lam lam ha. Begitupun juga la ilaha illallah, semua diambil dari Allah. Ya, kajiannya semua diambil dari alif lam lam ha, sehingga terhimpun la ilaha illallah. La itu lam alif, ya. Sehingga disebut la, itu diambil dari kata lam alif. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan.